Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman walhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 51. A'udzu billahi syaitanir rajim. Summa innakum ayyuhad-dalluna al-mukadzibuna la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minha al-butun فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء
أزواجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sebelumnya yaitu orang-orang musyrik itu, orang kafir, orang yang ragu kepada Allah. Itu mereka mengatakan masa mungkin kami kalau sudah mati jadi apa? Tulang belulang itu bisa hidup kembali. Itu seringkali. Dan lagi bapak-bapak kami yang sudah meninggal dunia ratusan atau puluhan tahun ini, yang sudah hancur lebur tulangnya, apakah mungkin bisa hidup kembali? Nah, jadi mereka masih tetap tidak percaya. Maka dikatakan oleh Allah, Muhammad katakan kepada mereka, orang yang terdahulu mati dan yang terkemudian mati ini, semua akan dikumpulkan oleh Allah dalam salah satu tempat yang tertentu. Kapan itu? Yaumim ma'lum, pada hari yang dikenal. Pada hari yang dikenal itu adalah hari apa? Hari kiamat. Semua tahu bahwa ada hari kiamat. Semua tahu, yakin bahwa dia mati. Itu pasti nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Summa kemudian ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kalian, hai orang-orang dolim, wong sing sesat itu, al-mukadzibun, lagi mendustakan, sing menentang Allah itu. Mereka itu la'akiluna min sajarin min zakum, benar-benar akan memakan buah zakum. Buah zakum itu buah yang tumbuh di dalam dasar neraka jahanam. Buah itu ada yang menceritakan buahnya koyok dasi ulo. Itu rasan baunya itu apa itu? Busuk, baunya busuk. Siapa yang meminum, siapa yang memakan itu mesti ingin apa? Ingin minum karena koyok jelantai apa itu? Lengo, jelantah minyak itu. Itu. Jadi orang-orang yang sesat itu wong sing dolim sesat yang jauh. Sesat itu wis gak balik meneh karena sesatnya sudah jauh. Jadi repot dia untuk kembali kepada jalan Allah, repot dia itu akan kembali kepada Al-Qur'an ini karena sudah dikuasai dirinya oleh setan. Itu sesat. Jadi lek kadung katina Surabaya dadak menggoki kiri anjok Telungagung bengong wis. Itu sesat kate balik meneh nang dalan iku kedikian mati. Wis duh ya apa iki? Iku ya ta wis watune gak ono. Dirinya sudah dikuasai oleh setan. Kenapa kok sampai tersesat begitu? Karena dia membiasakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Coba kalau sudah biasa tidak sholat, masih ono balik-balik tombo ati iku limo wernane ora kira ngreken. Pudiono ya apa ora kira ngreken. Karena sudah jauh. Itu sesat yang tidak tahu arah. Nah, ya toh? Jadi sebenarnya Pak, sebenarnya mereka itu seandainya kita itu melakukan kebaikan seperti begini, rugi enggak gitu? Tidak rugi. Kenapa? Kita sudah berbuat baik. Kalau toh memang nanti di akhirat tidak ada hari pembalasan, kita tidak rugi, sudah berbuat baik. Dan kita berhati-hati hubungan dalam kehidupan dunia. Tetapi kalau toh memang ini ada, memang juga ada itu, pasti ada itu. Nah, bagaimana nasib mereka itu? Karena yang tidak percaya. Nah itulah.
Jadi orang-orang sing sesat itu tadi, orang zalim dan orang yang dusta, sing menentang Allah itu benar-benar akan merasakan, akan memakan buah pohon zakum itu. Nah, sing baunya busuk. Famali'una minhal butun, maka kalian akan memenuhi dengan buah zakum itu al-butuna, itu perut-perut kalian itu diwarki. Kenapa begitu? Karena dia lapar. Jadi masih ambune gak enak apapun karena dia lapar, hanya ada itu makanan pokok dipangan. Mulane lek poso iku, ya ta. Iku masih yang mangan ambek sambal tempe atau kerupuk. Kerupuk tok itu enak ae. Ya, iya toh? Enak itu. Lah masih iki yang ngono, masih ambune badhek yo enak ae. Karena luwe. Nah, maka perutnya itu perut-perut mereka itu perutnya akeh. Jadi artinya usus-usus dibeki lah. Yang mestinya ini tempatnya apa itu minuman, ini tempatnya air, ini tempatnya hawa, itu dipenuhi. Jadi diwareki dengan pohon zakum sing badhek itu tadi. Lah orang mukmin makan ini kan begitu, sepertiga dadu atau apa aku jenenge makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jadi lek wong mukmin iku biasa ora kata wis maru sedaplang, enggak begitu. Lek wong sing wong kafir begitu lek mari mangan subhanallah. Itu. Jadi karena lapar itu dipenuhi buak wis dadi baru menggos. Setelah minum itu fasaribuna alaihi minal hamim. Sesudah itu kalian minum. Waduh wis yo minum. Minal hamim, air yang sangat panas. Ya minumnya kuyonya apa? Karena wis kebak niku ada yang mengatakan itu bahwa pohon jagung itu kalau dimakan itu nyereti. Apa itu jenenge nyandek ono dik. Apa jenenge iki gorokan. Jadi lek gak diombeni gak iso mudhun. Itu ada yang mengatakan begitu lah. Jadi mulane marungone minum itu air panas itu. Minuman yang sangat panas itu. Ya, minum seperti minumnya itu wasaribuna surbalhim kaya dene unta sing kehausan. Kenapa kok dikatakan unta kok gak seperti sapi gitu loh. Atau kambing, enggak unta. Sebab unta itu tahan. Unta itu hidup di padang pasir yang jarang menemui air. Jadi sampai 15 hari unta itu tidak minum, enggak apa-apa. Tidak makan, enggak apa-apa. Kuat. Unta. Tetapi sekali minum, jerok sak jeding tek. Itu. Sak jeding iki rok entek wis. Koyok banwir apa sing nyedot kanggo banwir. Masya Allah itu koyok dene unta iku sing itu. Ya, iku diantone unta. Koyok unta sing kehausan was iku. Padahal air panas itu. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Hadza inilah nuzuluhum, hidangan untuk mereka. Hidangan pertama mlebu iku. Apa sih? Welcome drink apa lagi? Ya dari narek nom-nom beneran itu. Apa? Welcome drink ya. Jadi apa itu? Disambut kedatangannya dengan minuman air panas. Welcome drink. Inilah hidangan untuk mereka itu. Yaumatin, pada hari pembalasan. Sekat mlebu iki kan wis. Nahnu qasamnahum falaula tusaddiqun. Nahnu khalaqnahum. Nahnu, kami telah menciptakan kalian. Ya. Tusaddiquna, kalian membenarkan. Tusaddiqun, dari tiada, falaula, maka mengapa kalian ini tusaddiqun tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah bahwa ada hari pembalasan. Wong aku Allah yang menciptakan kalian, kami yang telah menciptakan kalian itu. Loh kok mengapa kamu kok tidak berpikir bahwa kok tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah? Ya toh? Jadi sebenarnya manusia itu Pak, manusia untuk bisa kembali sebenarnya kalau sadar, memperhatikan dirinya sendiri itu sudah ingin kembali pada Allah. Kok iso yo aku iki urip iki lho kok iso begitu. Biar aku igano bapakku sik perawan, bapakku sik Joko, ibuku sik perawan, aku di mana? Gak ero aku iki.
Kok bisa begini loh, dari mana saya begitu? Kata asalkan dia mau memperhatikan dirinya, pasti akan taat kepada Allah. Tapi karena lupa ada itu. Hadza inilah apa? Nahnu khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Falaula, maka mengapa kalian kok tidak percaya, tusaddiqun, kalian tidak membenarkan apa yang aku sampaikan itu loh. Kok gak gelem ngaji ku lho apa gitu loh. Ya. Padahal aku yang menciptakan itu. Nah, kok tidak percaya kamu bahwa ada hari pembalasan? Sedangkan penciptaan pertama itu lebih sulit daripada penciptaan yang sudah ada. Coba sekarang, sekarang nanduro jeruk, tapi tidak ada biji jeruk. Bisa nggak kamu bisa menciptakan itu? Ya toh? Nandur jeruk tapi gak ono bijine jeruk. Menciptakan bijinya itu lebih sulit daripada wis ono kari nandur tok. Apakah kamu tidak berpikir apa gunane Allah gawe utek gitu? Afara'aitum ma tumnun, maka terangkanlah kepadaku. Ya toh? Pada saat kamu muftah apa itu mengecerutkan apa itu air mani itu loh. Ya toh? Nutfah. Ya toh? Maka terangkanlah kepadaku dikala kamu memancarkan air mani yang kamu tumpahkan kepada seorang wanita, istrimu. Apakah kamu tidak berpikir itu? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Antum kamukah takhluqunahu, yang menciptakannya, au nahnul khaliqun, atau kamikah yang menciptakan? Coba jawaban Allah bertanya ini. Yang menciptakan air mani yang kamu tumpahkan kepada rahim seorang wanita, istrimu itu loh, apakah kamu yang menciptakan ataukah kami, kata Allah? Jawaban. Jadi jawabannya apa itu? Jawabannya bagaimana itu? Siapakah itu yang menurunkan itu? Dan siapakah yang menempelkan di dinding rahim? Ya padahal itu satu kecerutan itu beberapa ribu, beberapa juta sel-sel bibit-bibit manusia. Tapi diambil oleh satu saja oleh Allah, ditempelkan, dipertemukan dengan ovum, ditempelkan di dinding rahim. Sopo sing nempelno iku? Siapa yang menempelkan itu? Gitu. Sehingga nanti bisalah jadi darah jadi daging jadilah tulang, jadilah bayi. Lho ono nek kono muter dhewe mapan kok metu kepalane di bawah. Sopo sing muter kamu gitu. Itu begitu. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan, menakdirkan, menetapkan bainakumul mauta, kematian di antara kalian. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan, tidak dapat diatur oleh manusia. Itu aku sing ngatur. Jangan kamu menyangka bahwa kematian manusia itu karena termakan massa. Oh iki cilik dipateni, iki tuwek pateni, sing tengah-tengah sing gagah-gagah pateni. Yuk, itu hak Allah, kamu kasih mematikan itu. Allah. Jadi kayak iki kayak semut, ikut akal. Ya Allah. Sampai begitu. Ya, siapa yang itu? Yang mematikan di antara kalian? Kami sekalian tidak dapat dikalahkan. Aku tidak bisa diatur oleh Allah, oleh manusia. Itu kehendak Allah yang mematikan. Yang menentukan Allah. Bukan faktor usia. Sing tuwek itu malah justru awet urip. Sing matian sing nom-nom. Ya toh? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ya toh? Ala an nubaddila amsalakum wa nunsiakum fi ma la ta'lamun. Ala, untuk, maksudnya supaya kami an-nubaddila, menggantikan, menjadikan amsalakum, orang-orang yang seperti kalian, wa nunsiakum, dan menciptakan kalian kelak di akhirat, fi ma la ta'lamun, dalam keadaan yang tidak kalian ketahui. Allah mengganti. Kalau kon begedut pasti kamu mati. Diganti dengan yang lain manusia. Coba sekarang 30 tahun sudah ada perubahan. Saya tuh dulu ada 40 tahun, sekitar 30 tahunan. 30 enggak sih, 40 tahunan.
Saya sudah tidak kembali lagi ke pesantren di Bogor. Saya kemarin itu tahun 2001 saya datang ke sana. Sudah berubah semuanya. Guru-guru saya sudah tidak ada. Yang saya dulu itu mangan weci di situ tuh makan sarapan karo weci sudah tidak ada lagi yang jual itu. Ganti wapi-api, waduh ganti arek nom-nom gak ruh kabeh aku. Subhanallah. Cantik-cantik muda-muda sing di pondok-pondok itu ya sing nyekel pondok arek nom-nom kabeh. Ya Allah wis ganti-ganti meneh. Itu hanya cuma 40 tahun. Mendah 10 tahun. Nanti akan tidak ada. Mungkin masih baru saja kamu mati sih disebut-sebut. Ya toh. Oh iki 100 dinone iki 40 dinone iki 70 dinane dan lain sebagainya bulan. Kok suwe-suwe ilang blas wis gak ono gak ngreken. Gak ngereken ya dah. Dulur-dulurmu ora kira ngereken. Wis mati, wis mari kamu itu. Wis itu berubah, itu dirubah oleh Allah itu. Itu apalagi 100 tahun bagaimana perubahan itu. Walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadzakkarun, dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama Adam. Sapa sing ngandani iku? Allah menciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Itu falaula tadzakkarun, maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran dari apa yang aku sampaikan itu? Bahkan kamu menolaknya, tidak mau kamu mempelajari Quran. Ya Allah, Tuhanku, ampuni aku. Afara'aitum ma tahrusun, maka terangkanlah kepadaku tentang kalian, tentang tanaman-tanaman itu yang kalian tanam itu. Nah, sekarang setelah Allah menceritakan tentang manusia, sekarang mengalih Allah menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan. Coba sekarang terangkanlah kepadaku tentang kalian tanam itu. Aantum tazra'unahu am nahnu zarikun, kaliankah yang menumbuhkannya? Kalian tanam biji-bijian itu, kaliankah yang menumbuhkannya? Am nahnu zarikun, ataukah kami yang menumbuhkannya? Jawaban. Apakah kamu yang menjadikan manis? Apakah kamu yang menjadikan kecut? Apakah kamu yang menjadikan dia subur dan lain sebagainya? Apakah kamu yang memberikan air kamu bisa menyirami? Semua tidak lain adalah di pemberian Allah. Mengapa kamu kok tidak mau mengikuti tuntunan Allah? Mengapa kamu tidak mempelajari kitab sucinya Allah? Launa sa'ala ja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun. Kalau kami kehendaki apa yang kamu tanam itu benar-benar kami jadikan dia tanaman itu kering dan keropos. Kalau sudah terjadi begitu, fadhaltum, maka jadilah kalian ini tafakkahun, heran tercengang. Doglok itu. Rugi akeh aku, tafakkarun. Itu heran tercengang itu. Itu siapa? Seandainya Allah mau begitu loh, kamu akan melongo wis. Inna lamuhramun, seraya mengatakan sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian karena tanamanku itu tidak berhasil. Sopo sing ngatur itu? Banahnu qaumum mahrumun. Bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa dari tanaman yang aku lakukan. Afara'aitumul ma'alladzi tasrafun. Nah, sekarang berbicara tentang air. Jadi berbicara manusia tentang diri manusia itu supaya sadar. Sekarang berbicara tentang tanaman yang kamu tanam itu. Sekarang berbicara tentang air. Afara'aitumul ma'alladzi tasrafun, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Airmu apa itu? Itu. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, itu. Kaliankah yang menurunkan dari awan itu air itu? Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkan? Jawaban itu. Terangkan itu. Allah mulai mengangkat si air itu dari laut itu kena sinar matahari, menguaplah ke atas. Jadilah mendung, jadilah itu menempel di atas sana itu. Digiring oleh Allah, turunlah hujan. Siapa yang ngatur itu? Jawaban itu.
Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan air dari hujan ini asin. Sebagaimana air laut. Siapa yang menjadikan begitu itu? Kenapa kamu kok tidak menentang kepada Allah, tidak mengikuti, kok gak ngereken karo dawuh Gusti Allah? Falaula tashkurun. Mengapa kalian tidak bersyukur atas pemberian itu? Mengapa tidak kamu gunakan yang sebaik-baiknya? Kok seenaknya sendiri menggunakan air? Wudu lek gak ping 10 ora leren-leren. Ya toh? Kenapa itu? Kok tidak bersyukur kamu? Tidak terima kasih pada Allah. Afara itu menarol lati turun. Nah sekarang tentang api. Loh, sekarang setelahnya manusia, tumbuh-tumbuhan, air, sekarang diceritakan, ditanya oleh Allah tentang api. Afara itu menaruh lati turun, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kalian nyalakan itu. Itu dari pohon yang hijau kalau tidak salah itu. Tapi gini kan jelas-jelas pohon-pohon hijau. Pohon apa sih? Itu bisa meletikkan api, bisa membuat api cerak-cerak itu. Dan api itu bisa menyala. Itu. Kalian keluarkan dari gosokan-gosokan kayu yang hijau itu. Korek jelas itu loh, korek begini. Apa itu? Antum ansatum sajartaha am nahnul munsiun. Kalian yang menjadikan kayu itu am nahnul munsiun, ataukah kami yang menjadikannya? Wah, ini komplit ini Allah, ya Allah Tuhanku. Itu begitu diingatkan oleh Allah. Ini pelajaran bagi kita ini. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'al lil muqwin. Itu kami menjadikan api itu untuk peringatan. Peringatan apa? Coba saiki obongan drijimu. Kalau api itu jersik, coba abung. Panas apa enggak itu? Kuat enggak itu? Api kecil aja. Api kecil, jangan api besar-besar. Iku lho korek sing apa-apa sing ces iku kayak gas itu. Enggak lagi kita Pak. Itu sebagai pelajaran itu, peringatan itu. Wa mataan, dan sebagai bekal dalam perjalanan lil muqwin, bagi orang-orang yang mengadakan perjalanan kayak oncor, kayak penerangan. Coba itu siapa yang menciptakan itu? Ya, pelajaran bagaimana itu nanti kamu akan dibakar itu kalau tidak mengikuti tuntunan Allah. Tapi mengapa kamu kok menentang Allah? Mengapa kamu lebih mengutamakan yang lain daripada Allah? Perintah Allah. Mengapa dan mengapa itu? Tanya kepada diri kita masing-masing. Fasabbih bihamdi rabbikal azim. Maka dari itu bertasbihlah, kamu sucikan nama Allah. Jangan kau sangka buruk Allah itu. Balak-balik udan kok balak-balik udan sih. Ya toh, panas kok karena udan. Jangan begitu, jangan sangka buruk. Apa yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Allah tidak ada sedikit pun kekurangan. Semua ciptaan Allah untuk manusia. Bersyukurlah, bertasbihlah, kamu sucikan dengan nama Allah. Bismi, dengan nama Allah. Rabbika, Rabbmu azim, yang maha besar. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dari Allah. Allah bersumpah, sungguh gitu. Bimawaqi'in nujum, dengan nama tempat yang terbenamnya bintang-bintang. Yang kemarin itu munculnya bintang-bintang, yang sekarang terbenamnya bintang-bintang. Mengapa kok bintang? Mengapa kok bintang yang digunakan kok tidak bulan saja? Jangan kau kira bahwa bintang itu kecil. Itu menurut pandangan manusia. Mata manusia inilah melihat bintang itu kecil. Sebenarnya bintang itu besar. Jadi kamu hanya jangan mengandalkan hanya cuma matamu saja, atau jangan mengandalkan otakmu saja. Ternyata apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat tidak bisa 100% membenarkan itu. Maka ikutilah tuntunan wahyu Allah ini. Petunjuk Allah itu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah itu, sumpah itu laqasamul law ta'lamuna azim, adalah sumpah yang besar kalau kalian mengetahui. Lau, tapi kamu tidak akan mengetahui. Ya toh? Hanya cuma sebatas apa yang bisa kau pandang oleh mata itu. Tapi sebenarnya itu besar sekali. Mengapa Allah memilih bintang sebagai sumpah? Itulah yang bisa saya sampaikan. Peringatan Allah itu perlu kita perhatikan betul itu. Perlu kita perhatikan itu. Kita pasti akan kembali kepadanya.
Ojo sampai membuat kecewa Allah. Jangan sampai membuat kejengkelan Allah. Ya, sudah banyak nikmat yang diberikan pada kita. Ya, karena urusan dunia ini maka Allah nomor selawi. Ya, urusan dunia ini lebih saya utamakan daripada urusan pada Allah. Nah, sehingga kita tidak bisa istiqomah. Kalau itu kamu lakukan terus-menerus, maka kamu akan dikuasai setan, sehingga kamu akan menjadi setan. Gitu? Tidak bisa membedakan hal yang baik dan hal buruk. Kamu campur aduk. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan. Kepada Bu Andreas dan Pak Andreas, mohon maaf ya, mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah dan diampuni dosanya. Kami semua masih belum bisa ke sana, cari-cari alamat. Nah, kebetulan koordinasinya masih kurang, mau ke sana koordinasinya kurang, sehingga ada sebagian saja yang sudah berangkat ke sana, yang lainnya tertinggal. Oh ya, sudah. Oh iya, makanya. Ya mudah-mudahan, nah itulah ya, tidak ada jalan lain itu. Semua pasti akan kembali pada Allah. Dia datang, manusia datang dari Allah, kembali kepada Allah. Pasti kembali pada Allah. Salah satu hal yang diharapkan oleh beli almarhumah yang kembali di sisi Allah adalah anak-anaknya. Anak-anaknya inilah yang akan mengantarkan dia tidak malu di hadapan Allah. Karena beliau adalah hidup di sisi Allah. Kalau anaknya mursal, anakmu kon didik yopol, kan begitu. Tapi kalau anaknya tekun, beliau masih melihat sekarang itu. Kan sering kali saya katakan. Nah, itu dilihat. Oh ini anakku, sergap ngaji. Anakku, Masya Allah. Wala taksabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina. Jangan kamu sangka bahwa orang mati itu adalah mati. Orang yang mati itu di sisi berada di sisi Allah, hidup bal ahya'un inda rabbihim, hidup di sisi Allah. Jadi jangan kita anggap bahwa kita mati ini sudah tidak ada. Ada, tetap ada. Manusia ini pindah ke tempat yang lain. Sebagaimana kamu pindah dari asalnya rahim, pindah ke dunia, nanti pindah lagi ke barzah, barzah pindah lagi ke akhirat. Itulah sebenarnya manusia. Oleh karena itu manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi makanya kemarin sudah saya lakukan, takdir semua sudah diliputi, manusia itu diliputi dengan takdir. Nah kamu bisa milih takdir kafir ya silakan, takdir zalim ya silakan, takdir munafik ya silakan, tergantung manusia. Kenapa itu? Karena manusia dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Aku takdir kafir ya wis. Oh tidak bisa. Itu salah pengertian. Ada? Nah, itu insya Allah nanti kita bisa ke sana semuanya. Bingung karena yang bisa kita andalkan saat itu kan Pak Fanani dengan Pak Kandar ya, ada mobilnya dan sebagainya. Saya ada mobil, cuma saya tidak bisa nyetir. Jadi jenengan saya bawa mobil itu gak mau ikut dengan saya. Kenapa? Karena takut celaka. Takut celaka. Saya tidak bisa. Ya. Saya bisa kok masuk ke rumahnya Bu Andreas, bisa. Naik langsung di garasi itu. Sorry. Ya ikut bela sungkawa lah, ikut. Ya. Ada yang mau tanya? Silakan kalau mau bertanya. Ya. Ya, insya Allah. Ya. Memang kepalanya. Jadi pada saat momen-momen tertentu kan dicari loh mana, Masya Allah ini kenal, ada masih dalam
suasana duka ya ta, ditinggal mati sholat ibu ya ta. Umur berapa boleh? Oh, 87 tahun. 87. Masih sehat ya saat itu? Masih dalam keadaan sehat. Oh, pikun. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Nah, itulah. Jadi di Watini itu, di surat Watini itu jangan pelajari makai. Nanti kalau kita bahasnya. Tumarodatnahu asfala safilin. Illalladina. Itu akan direndahkan oleh Allah. Jadi pertama, dari tidak ada kekuatan, menjadi kuat, sempurna kekuatannya. Umur 40 kalau tidak salah. Terus umur 50 turun, 60 turun, sampai tumarodatnahu asfala safilin. Sampai dikembalikan kepada yang lemah, yang pertama. Illalladillah, di situ kembali kemana itu? Bisa juga kembali kepada jasadnya atau kembali kepada rohaninya. Asfala safilin. Illalladina amanu, kecuali orang yang beriman. Dia tidak bisa melakukan apapun illalladina amanu kecuali orang beriman. Wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Lah mereka akan kembali kepada keadaan semula. Dan orang mereka yang beriman dan beramal soleh ini, maka masih tetap mendapatkan pahala di sisi Allah atas apa yang dilakukan di waktu mudanya. Apa sih jenenge itu? Pensiun. Masa pensiun. Mulai ditirukan sekarang masa MPP, masa pensiun. Nah, kembali ini bagaimana? Kembali ini bisa kembali kepada rohaninya. Kalau sudah tua kembali kepada rohaninya, maka ingat Allah. Tapi kalau kembali kepada jasadnya, ingin eling mangan. Aku wis mangan iki mang. Ngono, mangane. Atau duitku kok cukup toh, ngono. Tapi karena itu kembali kepada rohani, ingat pada Allah. Aku mau sholat lagi. Itulah Pak. Makanya bagaimana keberadaan tua itu lakukan sekarang masa muda ini. Maka itu akan ada multi level ya, ada bukan mungkin pensiun itu. Itu ada tumarodatnahu asfala safilin. Jadi illalladzina amanu wa amilus sholihat. Lek sing biasa tahajud, biasa sholat, sampai lali gak sholat, masih ditolerir oleh Allah, dia mendapatkan nilai sholat. Biasa ngaji itu, dadak karena sudah lali, sudah pikun, sudah sakit, maka tidak ngaji, ada mendapatkan pahala ngaji. Itulah namanya kembali kepada dua kembalinya, ada kembali kepada rohani atau kembali kepada jasmani. Itu loh. Karena pertama kan diciptakan manusia di dalam rahim itu pertama kan jasad dulu. Ya toh? Setelah jasad umur sekitar 120 hari dimasukkanlah roh. Jadi manusia kan ada dua, ada jasmani, ada rohani. Kalau kembali kepada rohani, maka ingatlah dia itu pada Allah saja. Kalau kembali kepada jasmani, ingat kepada makanan saja. Jadi mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan ya, semua akan kembali, ya. Nah, oleh karena itu bagi yang muda yang masih bisa merasakan kenikmatan hari ini, ayolah kita isilah dengan kebaikan supaya kita seperti itu. Ya toh? Tidak ada yang tanya? Nah, kalau tidak ada yang tanya kita lanjutkan sekarang. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.